Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi supaya kita banyak-banyak ya membaca surat Al-Ikhlas sambil berusaha untuk menghafal yang lain ya. Hamlah itu membaca ya sudah cukup itu ya. Ya, nanti membaca sampai khatam, membaca sampai khatam, membaca sampai khatam itu sudah termasuk hamlah yang membawa Al-Quran, yang di dalam dirinya sudah mengandung Al-Quran. Hamlah itu sama dengan hamil. Hamil itu ya bahasa Indonesia hamil. Jadi hamlatul Quran itu di dalam diri kita sudah mengandung akhlak Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu peringatan begini. Maju mundurnya umat Islam itu ditentukan oleh apresiasinya terhadap Al-Quran. Ya, kalau kita kurang semangat di dalam mengapresiasi Al-Quran, itu bisa jadi kita menjadi mundur. Tapi kalau kita bersemangat mengapresiasi Al-Quran, itu akan menjadi maju. Saya menggunakan bahasa apresiasi itu, maksud saya mulai dari tingkat membaca sampai pada mengamalkan. Itu kan bertingkat-tingkat apresiasinya itu. Ya, membaca, lalu memahami, lalu menginternalisasi ke dalam diri pesan-pesan Al-Quran itu, lalu melaksanakannya. Itu sangat singkat ya, sabda Nabi. Ya, riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 214. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat suatu kaum karena Al-Quran, dan akan merendahkannya suatu kaum juga karena Al-Quran. Jadi menurut hadis ini pesannya adalah maju mundurnya suatu kaum, suatu umat adalah tergantung bagaimana kita menyikapi, mengapresiasi terhadap Al-Quran. Ya, yang selanjutnya itu Al-Quran ini adalah jamuan Allah. Al-Quran ini adalah jamuan Allah. Jadi an Abil Ahwasi an Abdillahi qala, dari Abul Ahwas, dari Abdullah, ia berkata. Nah, ini di dalam Darimi ya. Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Quran ini maktubatullahi, adalah hidangan dari Allah. Fakhudhu, maka ambillah oleh kamu semua, minhu, dari Al-Quran, mastata'tum, sejauh kamu mampu. Fa inni la a'lamu syai'an asfara min khairin min baitin. Ya. Sesungguhnya aku tidak mengetahui yang lebih kosong dari kebaikan selain rumah yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Quran. Min baitin laisa fihi min kitabillahi syai'un. Ya. Di
Singkatnya, Al-Quran ini adalah jamuan Allah. Fakhudhuhu, maka ambillah. Mastata'tum, sejauh kamu mampu. Nah isoe ming jiko Al-Ikhlas, ambil Al-Ikhlas. Nah isoe jiko Al-Ikhlas dan Al-Kafirun, ambillah Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Nah isoe Al-Kafirun, Al-Ikhlas, kemudian Al-Kautsar, ambillah 3 surat itu. Nah isoe, nah kayak gitu ya. Mastata'tum, sejauh kamu mampu. Nah ini hanya dalam pengertian yang paling mendasar. Jika di rumah itu kok tidak ada untuk membaca Al-Quran, itu artinya rumah itu kosong, ora ana panganane. Ora ana panganane. Ning nek rumah itu untuk membaca, untuk kajian-kajian demikian ini, insya Allah penuh hidangan. Monggo silahkan, itu dari Allah itu. Monggo silahkan. Nah, maka kalau ngerti tentang khabar yang demikian ini, sing jenenge ngunduh pengajian iki mesti rebutan. Mesti rebutan. Iya. Karena rumah yang di dalamnya untuk membaca, mengapresiasi sampai mentadaburi Al-Quran, itu hidangannya semakin banyak. Kalau sampai tadabur itu semakin banyak. Tapi kalau tidak ada, ya kosong. Ya. Lah omah ki nek kosong saka panganan, ya kelimpang-kelimpung gitu ya. Nah, karena itulah ya mari kita penuhi aneka macam hidangan dari Allah yang jumlahnya itu secara garis besar itu menunya itu 114 menu. Loh, masing-masing menu kan ramuannya kan luar biasa ya. Lah 114 surat kan berarti kan menu dari Allah yang diberikan pada kita itu 114 jenis menu. Enggak. Ya, kalau dikiaskan ke dalam dunia menu itu ya mungkin surat Al-Ikhlas itu tengklengnya, dulu kan gitu. Kabeh wong Semarang kan suka tengkleng ya. Loh iya kok, saya percaya betul itu bahwa Semarang itu tengkleng itu luar biasa. Apa buktinya? Ya setiap saya datang nenggone anu Pak, nenggone resepsi pengantin itu, sing antrine paling dawa ya kono kuwi. Antrine paling cepet entek ya kono kuwi. Ya gitu loh ya. Wah, aku sengaja itu. Sengaja kadang anu menteliti, ngamati ngono. Ngambil rono wis habis balik rono meneh gitu. Sampai 3 kali. Ya, saya bukan berarti wah orang itu enggak, hanya menunjukkan bahwa tengkleng itu luar biasa. Disukai oleh masyarakat Semarang. Gampangane surat Al-Ikhlas sing ngono kuwi. Surat Al-Kafirun ya satene kan gitu ya. Iya, surat Al-Adiyat itu ya tengsange kan gitu. Umpama ya demikian. Itulah hidangan dari Allah. Karena itu mari kita lahapi hidangan dari Allah itu yang tidak mengandung apa sesuatu yang madorot, sama sekali tidak ada. Tapi kalau kuliner kita ini aslinya samar loh. Ketika kita mengambil ayam, wileh nyembelih mbok kok. Iya. Penjenengan tak aturi ngamati ning pasar Kobong. Lah nyembelih piye? Matine pitik iki mergo disembelih apa mergo digijarangi? Serplung ngono iki, serplung urung mati kuwi. Wis langsung ning nggon banyu mopo. Bersih kan gitu. Kuwi ngalor syariat. Itu kan ya ora halal itu. Iya. Saya itu pernah ya di servis ya ayam enak itu ya dari lembaga gitu. Tak delok gulune belum putus Pak, uratnya belum putus ya. Terus anak saya lagi iki ora halal
kowe kudu ra kena mangan. Terus piye diwehke wong? Lah wehke wong kan padha wae ngwehke barang ora halal, ya sing agamane liya. Nah agamane liya kan ora butuh halal haram to nggih. Iya, saya berikan orang Nasrani. Ya mereka seneng banget. Ya alhamdulillah gawe senenge wong. Tapi selamat. Iya. Tuh aku nek entuk servis yang demikian itu ayam ngono kuwi ya aku samar sik. Tapi nek gurame insyaallah ngono langsung tak lahap kan gitu ya. Iya, oh seperti itu. Iya. Nah ini kalau hidangan dari Allah, wah luar biasa. Hanya 100% kenikmatan dunia akhirat. Karena itulah mari kita lahapi ya jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi jamuan kepada kita itu ana promosine apa ora? Ada. Jadi Allah pun promosi itu bahwa ini adalah sesuatu yang paling nikmat. Bukan gitu. Iya. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi ibadah yang paling utama. Ini menurut hadis riwayat Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah dari umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Ini jangan dipahami nek ngono rasa sholat maca Al-Quran baik, jangan begitu ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu rukun. Jadi kita berbicara di atas rukun itu. Karena rukun itu standar, tidak boleh tidak. Di rukun itu adalah sesuatu yang harus ada, tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada, ya menjadi tidak ada. Ini panggil toh bulet. Iya, tapi itu yang paling gampang. Rukun adalah sesuatu yang harus ada, tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada menjadi tidak ada. Kita ambil contoh syahadat. Orang mengaku beragama Islam harus bersyahadat. Tidak boleh tidak bersyahadat. Kalau tidak bersyahadat berarti tidak ada Islam. Oh, gitu toh? Salat. Kalau kita mengaku beragama Islam harus sholat. Tidak boleh tidak sholat. Kalau tidak sholat ya bukan orang Islam. Zakat Pak, zakat. Orang mengaku beragama Islam ya harus zakat. Tidak boleh tidak zakat. Kalau tidak zakat ya bukan orang Islam. Nah, zakat dan sedekah itu kan kadang-kadang berwayuh arti. Jadi zakat sama dengan sedekah, sedekah sama dengan zakat. Hanya jenis zakat itu banyak macam, jenis sedekah itu banyak macam. Nah, antara sedekah dan zakat itu ada persamaan tertentu. Sehingga begitu. Orang memberikan, ada orang gitar di depan pintu, kita berikan 2.000, itu sudah zakat. Sudah mensucikan hati, sudah menghilangkan kesombongan, sudah ada empati kepada orang yang kurang beruntung. Lu kan tambah suci itu artinya wong zakatnya suci. Nah gitu loh. Jadi meskipun ya, hanya memberi 2.000 rupiah itu sudah bisa dikatakan zakat. Dalam arti secara bahasa mensucikan hati. Bukan itu.
Nganti saking-sakinge ora ana sing diwehke senyum. Gitu nggih? Tabassumuka ila akhika shadaqatun laka. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu. Loh kan gitu. Haji adalah rukun Islam. Orang mengaku haji harus melakukan haji. Orang mengaku beragama Islam harus melakukan haji. Tidak boleh tidak melakukan haji. Kalau tidak melakukan haji, ya bukan orang Islam lagi. Lah bagaimana? Apa maksudnya haji? Nah, haji itu ternyata tidak harus pergi ke Mekah. Ya toh? Bagi orang yang memang tidak mampu untuk haji, tidak punya istita'ah, kan Rasulullah memberikan dispensasi yang luar biasa. Apa toh? Hadir sholat Jumat. Khotbah itu ya. Hadir sholat Jumat. Itu masjid-masjid yang menggunakan ma'asyiral muslimin. Nah, itu kan selalu ada disampaikan bahwa Jumat itu adalah hajinya orang-orang miskin. Lu kan gitu ya. Inna yauma jum'ati sayyidul ayami wa hijul fuqara'i. Hajine wong fakir. Ning haji kuwi mau Jumatan itu hanya akan dihitung kalau datangnya itu lebih duluan daripada khotib berdiri di mimbar. Lo kan gitu. Wes haji nang Mekah rung iso, Jumatane mepet komat. Lah itu kan agak ora haji itu. Iya. Itu kalau di di kampung saya sana gitu ya, oleh Jumatan mepet gitu, fadilah Jumatnya hilang. Karena itu wah iki urung iso haji, yes Jumatan insyaallah wis direken. Reken itu kan dihitung, rekening, nah gitu ya, rekening direken, dihitung, didaftar sebagai haji. Itu kalau kita belum mampu melakukan haji ke Mekah, itu Jumatan sudah dihitung haji. Nah itu rukun, itu seperti itu. Nah di atas rukun, nah, itu barulah yang lain-lain. Jadi kita itu ya jangan standar minimal. Jadi harus punya amalan andalan yang ajeg. Yang ajeg. Satu diantaranya adalah afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Iki promosine Gusti Allah ini. Dia memberikan hidangan, bahwa hidangan itulah nomor satu. Ya. Karena Al-Quran itu kalamullah. Meniru kalamullah kan kalam yang paling bagus. Tidak ada kalam yang melebihi bagusnya daripada Al-Quran. Maka wajar kalau dikatakan Al-Quran itu bahwa utama-utamanya ibadah itu adalah membaca Al-Quran. Meriwayatkan hadis, Iqra'ul Qur'ana, bacalah olehmu Al-Quran. Fa'innahu, sesungguhnya membaca Al-Quran yakti bakal datang yaumal qiyamati, besok hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong, li ashabihi, bagi pemiliknya. Jadi penjenengan maca Quran, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Popeng 1, popeng 3, popeng 5, peganjil lah 11. Itu namanya ashabul Quran, ashabul surat Al-Ikhlas. Itu nanti di akhirat itu akan datang.
memberi syafaat. Jadi kalau di akhirat itu nanti orang itu sibuk mencari syafaat, wah itu luar biasa sulitnya, entah berapa ribu tahun lagi untuk syafaat itu. Ning nek ahli Al-Qur'an iku lagi tangi lagi tingak-tingu ngono kuwi wis ana sing teko. Sapa kuwi mau? Al-Qur'an. Lah teko ngopo? Memberi syafaat. Hadis yang lain itu sampai selesai syafaatnya itu sampai masuk surga. Loh, jadi orang bingung kemana-mana itu. Bukan bingung mencari syafaat, tetapi Al-Quran datang memberikan syafaat kepada kita. Jadi gitu ya, fadilah Al-Quran sonobrian banyak luar biasa. Nah, Al-Quran akan menjadi syafaat di akhirat. Ya. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini adalah Umamah Al-Bahili. Umamah Al-Bahili itu adalah salah satu di antara sahabat Rasulullah yang senang sekali meriwayatkan hadis. Iqra'ul Qur'ana, bacalah olehmu Al-Qur'an. Fa innahu, sesungguhnya membaca Al-Qur'an yakti bakal datang yaumal qiyamati, besok hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong, li ashabihi, bagi pemiliknya. Jadi penjenengan maca Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Popeng 1, popeng 3, popeng 5, peganjil ping 11. Itu namanya ashabul Quran, ashabul surat Al-Ikhlas. Itu nanti di akhirat itu akan datang memberi syafaat. Jadi kalau di akhirat itu nanti orang itu sibuk mencari syafaat, wah itu luar biasa sulitnya, entah berapa ribu tahun lagi untuk syafaat itu. Ning nek ahli Al-Qur'an iku lagi tangi lagi tingak-tingu ngono kuwi wis ana sing teko. Sapa kuwi mau? Al-Qur'an. Lah teko ngopo? Memberi syafaat. Hadis yang lain itu sampai selesai syafaatnya itu sampai masuk surga. Loh, jadi orang bingung kemana-mana itu. Bukan bingung mencari syafaat, tetapi Al-Quran datang memberikan syafaat kepada kita. Jadi gitu ya, fadilah Al-Quran sonobrian banyak luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.